Dan kenapa mereka berdua terus kemudian bisa sefenomenal ini? Karena mereka berdua adalah sebuah lambang. Lambang dari Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kenapa saya nggak henti-hentinya membahas tentang Leslar ini? Ya, memang AdSense-nya tinggi, tapi nggak cuman itu. Kalau AdSense tinggi, saya akan setiap hari, seminggu mungkin 4 kali, 5 kali akan bahas tentang ini. Tapi saya batasi kok. Dan karena juga channel ini banyak yang request artis-artis yang lain. Tapi yang menurut saya ini menarik adalah fenomena Leslar ini baru terjadi kali ini. Sebelumnya itu nggak ada. Kalau orang menyamakan Atta Halilintar dan Aurel, mereka ini mengalami waktu yang lebih panjang sampai akhirnya mereka itu boom dan menjadi viral. Ria Ricis apalagi, ini panjang banget. Dan kalau disamakan lagi sama Raffi Ahmad, wah lebih panjang lagi. Mereka mendapatkan ini semua dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kalian bisa bayangkan, ini adalah fenomena. Dan gak mungkin kalau hanya karena mereka saja. Nanti akan saya ceritakan siapa yang paling berjasa yang membuat Leslar atau Lesti dan Rizky Billar seperti sekarang ini. Dan itu artinya tidak hanya mereka saja. Mereka dengan kemampuan mereka, apa yang mereka miliki, nggak akan kayak sekarang kalau nggak karena orang ini. Dan saya akan coba bacakan di sini karena apa yang mereka bawakan di sebuah acara perayaan Marketplace 11.11. Di sini ini mereka menyanyikan lagu yang luar biasa banget, lagunya Unmasked. Dan kalau saya lihat di sini, saya sih merinding jujur menonton itu tadi. Kalau suara dan sebagainya, banyak yang suaranya mungkin lebih merdu, penghayatan yang lebih baik dan sebagainya. Tapi ini untuk mereka berdua ini sudah luar biasa banget. Terutama yang Rizky Billar memang bukan seorang penyanyi, Lesti yang keluar dari genre-nya bukan dangdut. Tapi kita lihat di sini, ini akhirnya mereka kembali setelah sekian lama. Dan mereka kali ini kayaknya bukan karena mereka ngambil jobnya. Kalau menurut saya sih mereka ini udah kebanjiran dan kebanyakan job. Dan harusnya di kehamilan yang sekarang mereka ini harus pilih-pilih. Kenapa kok ini penting? Karena mereka merasa harus ya berterima kasih kepada penggemarnya. Dan mereka ingin mengobati kekangenan kalian semua yang para Leslar ini tadi ingin menonton mereka di stasiun di mana mereka ini dibesarkan. Dan kartu The Three of Cups ini adalah sebuah kangen yang terus kemudian terpenuhi. Dan ini menunjukkan bahwa Lesti dan Rizky Billar ini melakukan apapun untuk para penggemarnya. Kalau kita nonton cuman thumbnailnya, lihat Lesti menyanyi yang memang sudah kemampuannya, keahliannya dia ya, mungkin kita akan biasa saja. Tetapi entah kenapa saya sendiri pribadi, sumpah saya merinding saat mendengar mereka menyanyi, karena sebenarnya chemistry-nya yang kuat. Dan saat Lesti itu kan dalam kondisi hamil, terus kemudian mengelus kandungannya dan mengucapkan kata-kata yang mengandung doa kepada anaknya ini tadi. Oke, tadi saya salah, bukan berduet. Sebenarnya mereka tampil itu bertiga. Lesti, Rizky Billar, dan Baby L. Di sini saya merasakan merinding yang amat sangat. Dan terutama saat mereka menyanyi, lagunya ini kayak pas banget sama kondisi mereka. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Mereka ini kan orang biasa. Datang dari dalam tanda kutip kampung, bukan datang dari Jakarta. Bukan anak Jakarta. Bahkan kita tahu Lesti ini hidup dalam, ya kalau boleh dibilang, kalau orang itu berkecukupan, Lesti ini sedikit ada di bawahnya. Dan dia berjuang sampai jadi luar biasa seperti sekarang ini. Dan memiliki cinta yang luar biasa yang membuat semua orang-orang ini akhirnya mengagumi mereka. Jadi jelas di sini sebenarnya orang-orang ini tidak mengagumi sosok Lesti dan Rizky Billar. Karena mereka ini sudah jadi penyanyi, sudah jadi artis sinetron jauh sebelumnya. Tapi pas mereka ini bareng, cinta luar biasanya ini yang sebenarnya dikagumi oleh banyak orang. Ya seperti tadi saya bilang, nah, kalau istilahnya menyanyi, penghayatan dan sebagainya, itu orang pasti akan punya selera yang berbeda. Juga tentang ganteng dan cantik, semua orang pasti punya selera yang berbeda. Tapi mereka ini kayak pas dan membuat orang-orang, saya salah satunya itu kagum saat mereka ini bersama dan chemistry yang dimunculkan antara keduanya. Dan ini terlihat banget pas Lesti ini baper, terharu saat dia mengelus kandungannya sambil mengucapkan kata-kata doa kepada Baby L. Rizky Billar lebih tegar di sini, tapi ya saya merasakan banget bagaimana dia saat itu pasti tidak menyangka semua yang dia alami itu akhirnya membawa dia ke titik itu. Disaksikan oleh ratusan juta orang di Indonesia. Dan juga di sini kalau menurut saya sih
ditonton juga sama orang-orang di seluruh dunia karena ini adalah waralaba internasional. Dan karena itu, saya sih kok curiga kalau sebentar lagi ini, karena Lesti dan Rizky Bilar memiliki fandom yang luar biasa, bahkan kalau menurut saya ini memiliki pengaruh yang kuat di Indonesia, maka nggak menutup kemungkinan loh. Mungkin saja karena ini manggung bareng NCT, tiba-tiba ada produser Korea yang melihat terus membuatkan sebuah karya untuk mereka berdua. Apakah mereka akan nyanyi lagu Korea, main di K-drama atau apapun yang terus kemudian akan juga dilansir agar ditonton oleh para Leslarwan dan Leslarwati di sini. Saya sih melihat ada opportunity untuk ke arah sana. Dan kalau memang ini terjadi, ini mungkin juga akan breakthrough jadi satu sejarah yang belum pernah terjadi di Indonesia sebelumnya. Melihat penampilan mereka berdua ini, kita melihat bagaimana Lesti dan Rizky Bilar itu sebenarnya bisa sangat mudah menolak pekerjaan ini. Karena ini adalah sebuah tantangan. Lesti harus menyanyi di luar genre-nya. Lesti menyanyikan pop yang kalau saya bilang sih Lesti sering menyanyikan pop dan tetap merdu, tapi menyanyi dalam kondisi hamil, dalam kondisi yang juga pasti nggak fit karena capek baru pulang dari Turki, terus kemudian harus karantina dengan semua kegiatannya setiap hari. Saya pikir ini sesuatu yang sulit loh untuk berdiri di atas stage digantung seperti itu menyanyi bareng suaminya yang bukan seorang penyanyi. Jadi saya lihat juga ini Bilar menempuh sebuah perjalanan yang pasti berat. Nada tinggi itu harus dilakukan dan saya yakin ini latihannya makan waktu berhari-hari. Dan ini bukan lagu yang gampang karena Admes menyanyikannya ini dengan satu nada yang tinggi, terus vibra yang luar biasa. Dan kalau saya bilang, kalau saya jadi penyanyi, itu sebenarnya adalah jenis lagu yang akan saya hindari karena susah. Tapi Rizky Bilar membuktikan dengan ditemani oleh Lesti, mungkin mereka latihan setiap malam kali ya di tempat tidur mereka. Dan di sini terus kemudian terpancar energi yang besar. Mereka bertiga, mungkin karena hamil terus menyanyi, jadi auranya ini benar-benar cocok banget. Tapi yang boleh kalau saya bilang adalah tim kreatif yang luar biasa yang telah memilihkan lagu yang tepat untuk mereka berdua. Ini lagu yang sangat bersahaja, menunjukkan mereka berdua yang memang bersahaja, orang biasa, bahkan saya bilang biasa banget, yang terus kemudian menjadi luar biasa karena cinta mereka yang luar biasa. Dan sepertinya memang faktor anak ini yang akan bawa hoki, dan ini menunjukkan nanti kedepannya juga akan bawa hoki lebih banyak lagi. Dan saya kira itu tadi, hokinya ini kayaknya membawa mereka internasional karena mereka memiliki fanbase yang luar biasa. Dan karena itu kalau menurut saya sepertinya nanti anaknya lahir ini akan terjadi lonjakan yang luar biasa lagi, di mana kita akan menjadi saksi bahwa apapun itu yang ternyata ini dijodohkan oleh sang kuasa itu nggak akan bisa diapa-apakan oleh manusia biasa seperti kita. Dan kenapa mereka berdua terus kemudian bisa sefenomenal ini? Karena mereka berdua adalah sebuah lambang dari kerja keras, lambang dari kepantang menyerahan, lambang dari perwujudan cita-cita dan harapan, dan lambang dari ketulusan cinta di antara mereka berdua dan beraninya mengambil keputusan, lalu mereka komitmen untuk menjalaninya. Sehingga kalau tadi ditanya di sini, kenapa mereka ini jadi luar biasa? Selain cinta mereka luar biasa, mereka ini tetaplah orang biasa. Dan orang biasa yang juga akan menua, akan capek, mungkin juga akan emosional saat mereka akan ditempa oleh satu hal yang membuat mereka ini marah dan juga senang. Tapi yang pasti selain cinta luar biasa, mereka memiliki fans dan pendukung yang juga luar biasa. Dan gak berlebihan kalau saya bilang bahwa kalau dua orang artis yang sudah berbakat disatukan terus kemudian terkenal, itu ada banyak. Dan saya lihat bahwa mereka ini melalui waktu yang juga gak singkat untuk mendapatkan apapun yang mereka saat ini dapatkan. Tapi mereka berdua ini yang membuat mereka bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan dengan sangat singkat adalah cinta luar biasa di antara mereka dan cinta luar biasa dari kalian semua, para Leslar, fans mereka. Ini yang semoga bisa menjadikan sebuah energi untuk siapapun yang mendukung mereka, untuk mengambil positifnya dan juga mendoakan yang terbaik. Dan kita tunggu apa gebrakan berikutnya dari pasangan yang luar biasa ini. Terima kasih, sampai jumpa.